for change. Anakku semua, cucuku semua, menangkan Pak Anies, maka negara ini akan berubah. Mendukung Amin masuk ke TikTok sekarang makin banyak. Terima kasih. Anda termasuk jagonya enggak nih? Udah pernah juara dunia di Thailand. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah, langsung saja kali ini kita membahas soal ini guys. Kita tonton dulu ya. Yang sudah selevel ini, sudah setua ini, kenapa saya ngotot memperjuangkan Pak Amin? Saya prihatin anak cucu saya besok kalau punya pimpinan yang nggak karu-karuan, mau dibawa kemana negara ini? Wahai anak-anakku semua, cucuku semua, menangkan Pak Anies, maka negara ini akan berubah. Ya itu dia guys, program Desa Anies ya, program yang paling keren pada ajang Pilpres ini ya. Satu-satunya menurut saya program Desa Anies ya, program kampanye ya. Program Desa Anies ini luar biasa ya, mampu mengeksplor lebih banyak ya soal-soal potensi dari segala sektor ya. Termasuk kemarin ada dari seorang pro player dari tim IPOS, yaitu Manai namanya. Saya juga kurang kenal siapa itu IPOS Manai. Nanti buat yang kenal bisa komen di bawah ya guys. Oh itu menarik sekali tuh pertanyaannya ke Pak Anies ya guys. Namun nanti kita bahas. Namun sebelum itu kita lihat dulu ya, ternyata Pak Anies ini di TikTok sudah mulai unggul ya. Dan kemarin ada datanya. Dan bagaimana tanggapan Pak Anies? Kita lihat yang berikut ini ya. Nanti kita bahas soal IPOS Manai tadi ya. Kita lihat dulu bahwa Pak Anies ini sudah unggul di TikTok ya. Dan tanggapan Pak Anies bagaimana ya yang berikut ini ya guys. Pasangan Capres Anies dan Gus Muhaimin makin eksis di media sosial TikTok. Selain jumlah post terbanyak, pasangan Amin juga paling sering disebut atau di-mention dibanding dua paslon lainnya. Analisis data Drone Emprit sejak tanggal 21 hingga 30 Januari menyebut jumlah post pasangan Anies dan Gus Muhaimin menjadi yang terbanyak dengan angka 2.493 video di TikTok, diikuti pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Sedangkan tipe engagement yang paling banyak untuk masing-masing calon ialah jumlah likes. Pasangan Anies Muhaimin mendapat likes sebesar 30 juta lebih di periode pertengahan hingga akhir Januari. Anies dan Gus Muhaimin juga memiliki share of voice terbesar di TikTok dengan 40% dari total sebutan. Diikuti Prabowo Gibran 32% dan Ganjar Mahfud 28%. Mendukung Amin masuk ke TikTok sekarang makin banyak. Terima kasih. Dan terima kasih ya para konten kreator, gaungkan kebaikan dan perubahan demi Indonesia. Dan tidak usah membawa kemarahan. Ya ini memang timpang, ya ini udah terjadi lama, tidak usah marah. Sekarang kita perbaiki. Sekarang kita koreksi dengan rasa kasih sayang pada semua. Sebagai negara, sebagai orang tua bagi semua yang mencintai rakyatnya secara tanpa syarat. Saya setiap kali ketemu anak-anak dimanapun, maka yang saya bayangkan adalah paling daerah terpencil, bisakah dia mendapatkan masa depan yang sama dengan anak-anak kami yang berada di kota-kota besar? Itu yang ada di perasaan saya. Ya itu dia guys, alhamdulillah ya, mulai mendekati 14 Februari 2024, suara perubahan ini semakin meroket ya guys, baik dari platform manapun, dari TikTok, YouTube apalagi ya, media sosial X apalagi ya guys, kemudian dari berbagai kalangan, kalangan ibu-ibu, kalangan anak muda, kalangan perempuan, sudah mulai menunjuk keberpihakannya kepada perubahan ya guys. Ya namun begitu, kita tidak boleh juga ya terlalu berbesar hati ya guys. Kita tetap berusaha, berikhtiar, terus sebarkan ide-ide perubahan, terus rangkul semua sanak, adik, kakak, abang, dan saudara kita semua ya. Demi perubahan ini bisa terwujud di 2024 ini ya guys. Ya sekarang kita
lihat ya bagaimana keseruan Pak Anies diskusi dengan mantan juara dunia e-sport, yaitu dari tim IPOS ya, yang berikut ini ya guys. Anda termasuk jagonya enggak nih? Udah pernah juara dunia di Thailand. Ya. Kamu juara dunia? Iya, 2019. Jujur, saya grogi banget Pak Anies, ada di depan Pak Anies. Saya sebelumnya pro player ditonton di Taman Anggrek dari bawah sampai lantai 6, ditonton banyak orang, itu gak grogi bisa juara, tapi di depan Pak Anies kenapa gemeteran ini? Langsung aja ke pertanyaan Pak Anies. Saya baca aja ya biar enggak ini. Jadi gemeteran. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya saya cerita sedikit. Pak Anies, saya di e-sport sudah lumayan lama, sudah dari tahun 2018. E-sport adalah salah satu industri yang tumbuh secara cepat di Indonesia, bahkan pertumbuhan mencapai 2 digit dari tahun ke tahun. Di 2024 ini sudah banyak sekali lapangan pekerjaan yang diciptakan dari industri e-sport. Dimulai dari player, coach, analis, marketing, tim konten, influencer, dan yang belum saya sebutkan lainnya. Cerita sedikit yang mengharukan dari perjuangan seorang anak kampung yang berjuang dengan fasilitas apa adanya hingga bisa menjadi juara dunia dan merubah roda nasib keluarganya pun banyak sekali tersebar di sana sini. Yang ingin saya tanyakan, saya mewakili komunitas e-sport dan manajemen tim e-sport ingin bertanya, kira-kira apa program Bapak yang ingin Bapak jalankan untuk industri e-sport dan komunitas e-sport secara keseluruhan supaya kedepannya bisa tumbuh lebih dan para pelakunya bisa mendapatkan manfaat yang lebih daripada sebelumnya. Oke, terima kasih Manai. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Manai. Jadi pertama, negara harus mengakui bahwa e-sport adalah bagian dari sport yang punya potensi berkembang yang amat besar. Nomor satu, pengakuan. Kalau itu diakui, turunannya apa? Kemudahan. Diberikan segala macam kemudahan supaya bisa berprestasi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa membawa nama baik Indonesia, dan nantinya bisa membawa Indonesia itu berada di dalam liga utama. Karena kalau lihat teman-teman pemain e-sport ini jago-jago, betul nggak? Betul, betul. Betul nggak, Manai? Ya, betul. Anda termasuk jagonya enggak nih? Udah pernah juara dunia di Thailand. Ya. Kamu juara dunia? Iya, 2019. Kamu juara dunia? Iya, dan waktu itu ditonton lebih banyak dari ini, 100.000 orang di Thailand. Wow, di mana itu? Di Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Thailand. Dan mana yang nomor satu? Iya. Sedunia? Iya, bisa dicek di YouTube. Kalau gitu harus kasih tepuk tangan yang keras sekali buat mana ini. Iya, coba bayangkan. Negara harus mengakui ini potensi, beri fasilitasnya, beri kemudahannya. Karena saya yakin tipe-tipe seperti Manai dan teman-temannya, yang dibutuhkan dari negara itu bukan apa-apa. Jangan direpotkan, jangan dihalangi. Kira-kira itu kan? Betul, setuju banget. Iya kan? Iya. Jangan direpotkan. Kalau mau bikin kompetisi, izinnya dimudahkan. Benar. Kalau mau cari tempat, dimudahkan tempatnya. Betul tidak? Iya. Jangan diperibet. Jangan ribet-ribet. Iya. Itu komitmen. Jadi negara akan mengakui. Kemudian yang tidak kalah penting, menurut saya, negara lagi-lagi jangan merasa paling tahu. Datang ke komunitas gamer, bicara dengan komunitas gamer, siapa ini developer game, publisher game, stakeholder di industri ini, lalu rumuskan apa yang dibutuhkan agar ekosistem gamers akan tumbuh di Indonesia. Setelah itu ada, pemerintah siapkan regulasinya, siapkan fiskalnya, lalu saya jamin rekrutmen akan berjalan dengan baik, anak-anak baru akan bermunculan,
prestasi akan muncul. Anda mungkin gak lama lagi jadi coach, melatih orang. Apa sudah jadi coach sekarang? Sudah, Pak. Udah coach sekarang? Sudah mewakili manajemen malah. Naik ke manajemen, Pak. Anda mungkin udah gak boleh main lagi ya? Kenapa? Udah gak boleh main lagi? Masih boleh? Udah enggak, udah jadi player, jadi coach, sekarang jadi manajemen e-sport gitu. Wow. Lalu yang terakhir adalah negara memberikan apresiasi. Siapa saja yang pernah menjadi juara dunia, maka dia harus dapat tempat khusus dari negara. Siapa saja yang pernah membawa Indonesia di kancah internasional, itu harus dapat apresiasi. Teman-teman sekalian, merah putih dinaikkan di dunia, Indonesia Raya dinyanyikan hanya oleh dua hal. Satu, kunjungan kenegaraan presiden. Dua, ketika atlet Indonesia memenangkan sebuah pertandingan. Cuman dua itu. Jadi kalau ada atlet bisa membuat Indonesia Raya dinyanyikan di kancah internasional, maka sudah selayaknya negara memberikan apresiasi yang khusus. Gitu ya. Mana mudah-mudahan menjawab harapannya. Tapi yang paling penting jangan direpotkan, dan bukan tidak mungkin harus ada nanti unit khusus di pemerintah yang membantu memfasilitasi jenis-jenis olahraga baru. Teman-teman, ada yang unik nih. Inovasi selalu lebih cepat daripada regulasi. Pemerintah itu membuat regulasi, inovasi terjadi di masyarakat. Tidak ada regulasi, ada dulu baru inovasi, nggak mungkin. Inovasi dulu baru regulasi. Nah, pemerintah itu sering apa terjadi? Inovasi berlangsung cepat, negaranya tidak nututi untuk menciptakan regulasi yang sesuai. Komitmen kita nanti adalah membuat regulasi yang sesuai dengan inovasi yang sedang berkembang, khususnya di anak-anak muda. Gitu, Ya, makasih. insya Allah. Janji berarti Pak Anies. Ya, Janji. janji. Direkam pula janjinya ini. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Anies jawabannya, gagasannya. Saya di sini ada di sini mewakili anak gamer yang kadang dipandang sebelah mata oleh orang tua yang bisanya cuma main game doang. Hadirnya saya di sini itu menyatakan ingin perubahan dan Indonesia ingin lebih baik. Makasih, Manai. Ini Manai ngomong ini saya jadi ingat. Dulu saya pernah bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami waktu itu bertemu dengan kenyataan banyak orang tua yang bilang jangan main game. Betul tidak? Sementara main game itu sesungguhnya baik-baik saja. Yang penting gamenya sesuai dengan usianya, lalu sesuai dengan jenis permainannya. Jadi kami menerbitkan, nanti coba saya nggak siap nih kan, saya nggak tahu bakal ditanyain ini juga. Benar. Jadi ada petunjuk untuk memilih game bagi orang tua, sehingga orang tua bisa mengarahkan anak untuk memilih game yang tepat. Karena game itu juga berarti proses pembelajaran. Salah satu yang saya temukan, anak-anak yang main game itu adalah pengambil keputusan yang cepat. Dilatih untuk ambil keputusan cepat, kanan kiri maju itu keputusan cepat. Kalau ada orang takut ambil keputusan, lambat ambil keputusan, kasih dia video game, suruh latihan, nanti dia akan belajar ambil keputusan dengan cepat. Betul. Itu udah ada contohnya. Kalau Pak Anies tahu, Rasya Rashid itu anak asuhan kita juga. Saya waktu itu ke Makassar dan ketemu dia umur 5 tahun, kita rekrut ke e-sport. Nah dari situ dia anak 5 tahun, sekarang umur udah 13 tahun, itu udah ngebeliin rumah, mobil, bahkan ngeumrohin semua keluarganya gitu. Itu berkat orang tuanya ngebimbing dia gitu. Sip, bismillah kalau gitu nanti insya Allah kita bangun sama-sama ya. Terima kasih kalau gitu Pak Anies. Makasih, Manai. Thank you Mangai, tepuk tangan untuk Mangai. Saya minta foto bareng dong, Manai. Sama Mangai, juara Mangai, dunia Mangai. gitu loh. Foto bareng dulu. Foto. Ini baru anak muda nih, berprestasi. Ya kan? Yes, kita sambil cari penanya berikutnya ya. Ada yang skor. Kenapa Mangai? Salah tangan Mangai. Mangai salah tangan. Kenapa?
biar nggak kelihatan serius Pak Anies, biar Kenapa? kelihatan anak muda, anak gamer. Ini ada kenang-kenangan buat saya. Pak Anies. Oh. Ya itu dia ya guys. Ya meskipun awal-awal tadi Bang Manai sempat grogi untuk diskusi bersama Pak Anies, tapi dengan aura kepemimpinan Pak Anies bisa menyemangati kembali Bang Manai dan diskusi itu berjalan lancar. Dan lebih menariknya lagi, Pak Anies mampu memberi solusi ya, itu tentu pasti ya. Kemudian tadi Pak Anies juga dihadiahi jaket ya guys, luar biasa ya. Ya sebagai pendukung Amin, kita patut syukuri juga ya. Sekarang suara perubahan itu datang dari mana-mana ya. Baik dari kalangan olahraga sepak bola dan olahraga lainnya. Termasuk yang olahraga e-sport ini ya guys. Alhamdulillah ya guys. Suara perubahan itu sudah menyebar ke mana-mana ya. Ya kita mudah-mudahan bisa memetik hasil yang baik ya. Itu harapan kita ya guys. Ya mungkin video kali ini saya tutup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya.